Amazon. Sebelah kiri jalan ini jalan yang menghubungi dua kota besar, yaitu Santarém, sebuah kota di negara bagian Pará, dan menghubungi kota Mato Grosso. Mato itu artinya hutan, Grosso artinya lebat. Nama kota artinya hutan lebat. Itu sebuah negara bagian di tengah wilayah Brasil. Lalu jalan ini sangat lurus sampai di ujung sana, dan itu membutuhkan kehati-hatian karena nanti kalau tidak orang bisa menderita kecelakaan. Lalu di bagian kiri ini adalah hutan lindung, namanya Hutan Lindung Tapajós. Tapajós itu juga nama sebuah sungai dan nama sebuah hutan. Dan saya sekarang sedang berada di tengah jalan menuju kota Santarém sendiri, dan harus menempuh jarak sekitar 218 km. Perjalanan ini kalau ditempuh secara normal biasanya membutuhkan waktu sekitar 3 jam 30 menit, 3 jam setengah lah. Harap saya mengadakan perjalanan dengan penuh selamat dan penuh keamanan. Kebun ini sedang disiapkan oleh pemiliknya dan pembajakan dilakukan dengan menggunakan traktor, sehingga saya mengatakan bahwa kebun-kebun seperti ini merupakan milik para pengusaha. Di tempat seperti ini, di kebun seperti ini biasanya digunakan untuk menanam padi, menanam kedelai, menanam jagung, menanam sorghum, dan di tempat-tempat lain biasanya para peternak mereka menanam jenis-jenis rerumputan yang bisa dimakan oleh sapi. Peternakan yang sangat terkenal di Brasil sini adalah peternakan sapi, peternakan ayam, peternakan babi, dan usaha-usaha lainnya. Kebun-kebun seperti ini biasanya milik para pengusaha besar. Sementara para pengusaha kecil, pemilik tanah, orang-orang kecil susah untuk melakukan sistem penanaman dan persiapan seperti ini, karena mereka pada umumnya tidak memiliki banyak modal. Lalu di wilayah di bawah ini, di mana ada pohon-pohon, itu merupakan sungai, dan di pinggir sungai-sungai seperti ini, menurut hukum di Brasil sini, itu dilarang untuk ditebang, karena pohon-pohon ini menjamin keberadaan air, sehingga para pengusaha walaupun memiliki tanah seperti ini, tapi mereka semua dilarang untuk menebang pohon-pohon yang ada di pinggir sungai. Teman-teman, ini merupakan kebun yang digunakan untuk pemeliharaan sapi, peternakan namanya, dan biasanya di sini orang Brasil menamakannya dengan fazenda. Lalu sistemnya dibagi, lalu dipagari, ada bagian-bagian yang dibatasi oleh pagar, supaya kalau sapi sudah memakan satu bagian, kemudian dipindahkan ke bagian-bagian yang lain. Lalu pondok kecil yang ada di sana itu merupakan tempat untuk menyimpan garam, supaya sapi-sapi itu hanya datang untuk makan garam. Lalu juga tempat untuk meminum vitamin, sehingga sapi-sapi itu dijamin kesehatan. Ini adalah wilayah yang sangat luas yang digunakan menjadi tempat pemeliharaan sapi, dan seperti yang dikenal di sini, tempat ini biasanya dimiliki oleh para pengusaha. Ini adalah kebun jagung tipe khas di Brasil sini. Ini di wilayah Amazon. Jagung ini ditanam beberapa bulan lalu, dan sekarang bulan Agustus jagungnya sudah siap panen. Lalu jagung ini kalau sudah dipanen akan dijual di pasar-pasar lokal di Brasil,
tapi juga dijual ke pasar-pasar luar negeri, terutama Belanda dan Cina. Dan jagung ini diekspor melalui pelabuhan di sebuah kota namanya Santarém, atau juga kota yang lain namanya Itaituba. Teman-teman sekalian, ini di belakang saya juga masih ada satu perkebunan jagung. Jadi wilayah perkebunan ini sangat luas dan jagungnya sudah memiliki hasil. Orang sudah panen, pemiliknya sudah panen, dan sekarang sudah dalam proses pengolahan lainnya. Sementara di bagian belakang sana, sehingga tidak membutuhkan banyak tenaga manusia. Pasti hasilnya sangat lumayan dan sangat menguntungkan untuk para petani modern pada saat-saat seperti ini. Lalu yang di belakang sana, seperti yang saya sudah katakan, merupakan wilayah untuk peternakan sapi. Di tempat seperti ini juga mereka akan pada musim yang lain menanam kedelai. Dan mereka juga kedelai tidak hanya untuk pasar lokal, tetapi dikirim ke pasar-pasar internasional melalui beberapa pelabuhan di Sungai Amazon sini. Nanti kalau saya ada nanti ada kesempatan, saya juga akan memposting beberapa pelabuhan di pinggir Sungai Amazon di wilayah di mana kita berada sekarang.